Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pernahkah kamu memiliki rencana untuk membuka usaha? Namun kamu berpikir bahwa kalau membuka suatu usaha harus ada modal yang cukup. Padahal untuk membuat suatu usaha tidak harus punya modal. Kalau kita mau memperhatikan di sekitar kita ada banyak usaha yang tanpa modal. Bahkan bisa dikatakan hanya modal bibir atau modal omongan. Inilah 12 ide usaha yang hanya bermodalkan bibir atau omongan, berdasarkan pengamatan saya. 1. Maklar atau perantara, mereka hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Dan bila terjadi transaksi pembayaran maka maklar atau perantara ini mendapatkan komisi sesuai kesepakatan. 2. Admin arisan, jenis arisan ada arisan uang, barang, sistemnya pun bermacam-macam. Keuntungan yang diperoleh dari admin arisan adalah memegang uang peserta. Uang tersebut bisa diputar kembali. Ada juga admin mendapatkan posisi nomor 1 dalam setiap grup arisan, atau potongan uang arisan dari peserta yang dapat. Bila arisan sistem barang, admin mendapat keuntungan dari selisih harga beli barang. 3. Juru parkir, carilah tempat yang ramai, seperti di pasar, pertokoan dan tempat keramaian yang lain. Mintalah izin dari pengelola pasar atau pemilik toko supaya kamu diizinkan untuk mengelola lahan parkirnya. 4. Penyanyi, yang dibutuhkan adalah kemampuanmu dalam menguasai nada-nada, suara yang merdu, enak didengar, penampilan yang punya ciri khas dan rasa percaya diri tampil di hadapan orang banyak. Semakin kamu dikenal maka tawaran untuk show akan berdatangan, dan pundi-pundi uang akan mengalir. 5. MC atau pembawa acara, yang membutuhkan jasa MC, acara ulang tahun, pernikahan, panggung hiburan, arisan kaum sosialita, dan masih banyak lagi. Syarat menjadi seorang MC, menguasai diri sendiri, percaya diri, menguasai materi, memiliki ciri khas, mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar, berwawasan luas, berpikir kritis, mampu beradaptasi. Bila kamu semakin terkenal maka banyak tawaran job. 6. Event organizer, adalah penyelenggara berbagai acara formal atau non-formal. Ada banyak orang menggunakan jasa ini untuk mensukseskan suatu acara, bahkan acara pernikahan dan ulang tahun juga menggunakan jasa ini. 7. Membuat paket wisata, bila kamu hobi jalan-jalan, usaha paket wisata ini bisa kamu jadikan ide bisnis. Kamu bisa membuat paket wisata ke tempat wisata yang sudah pernah kamu kunjungi. Kamu bisa menawarkan paket ini ke teman-teman, tetangga atau ke keluarga besar. Untuk memulainya kamu harus mempunyai perhitungan yang matang. Jangan sampai kamu malah rugi. 8. Tour guide atau pemandu wisata. Bisnis jasa tour guide merupakan usaha yang menawarkan jasa untuk orang-orang yang ingin berlibur namun mereka tidak begitu mengenal daerah yang dituju dengan baik. Tumpuan utama dari jasa tour guide adalah memanfaatkan potensi wisata yang terdapat pada suatu daerah. Anda juga tak memerlukan modal besar untuk memulai bisnis jasa tour guide. Untuk menjadi tour guide, setidaknya orang yang hobi jalan-jalan, paham dan kenal tempat wisata, lancar berkata-kata dan setidaknya menguasai bahasa asing, ramah dan pandai bergaul. 9. Agen asuransi. Jika kamu senang berkomunikasi dengan banyak orang, kamu bisa memilih pekerjaan yang sedang banyak diincar ini. Kamu akan mendapatkan banyak keuntungan ketika bergabung di perusahaan asuransi. Ada komisi, mendapatkan bonus jalan-jalan ke luar negeri. 10. Sales freelance. Kamu bisa menjualkan barang atau jasa orang lain. Kamu tidak perlu mengeluarkan modal untuk bisnis ini. Yang dibutuhkan hanya usaha kamu untuk meyakinkan pemilik barang atau jasa supaya kamu dipercaya untuk memasarkan produknya. 11. Kurir rumahan. Tugas kamu dalam memulai bisnis kurir rumahan adalah untuk memastikan paket, dokumen, ataupun kiriman lain milik konsumen diantarkan dengan baik. Konsumen bisa berupa individu ataupun badan usaha. Sebenarnya, bisnis kurir merupakan salah satu yang memiliki permintaan tinggi terlepas dari lokasi usahanya. Ini karena semua orang membutuhkan jasa pengiriman untuk mendukung aktivitas hariannya. Maka dari itu, untuk sebuah bisnis rintisan, kamu dapat memberikan layanan yang tidak disediakan oleh bisnis kurir skala besar. Kamu bisa memulai bisnis kurir rumahan dengan modal sangat minim bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Yang terpenting adalah kemampuan berkomunikasi dengan konsumen secara jelas. 12.
Biro jodoh, punya hobi nyomblangin teman dan sering berhasil. Mungkin kamu punya peluang berhasil dalam bisnis biro jodoh. Jangan remehkan bisnis comblang-mencomblang ini. Kenyataannya hingga saat ini perusahaan biro jodoh masih terus muncul. Ibaratnya, jika di dunia masih ada manusia yang butuh berkembang biak, maka biro jodoh masih tetap ada. Sebab tidak sedikit orang yang butuh bantuan untuk mencari jodohnya. Kamu bisa memasang tarif yang menggunakan jasamu ini. Untuk tarif pun bervariasi, berdasarkan tingkatan klien yang kamu bidik. Nah, itulah ide bisnis yang hanya modal omongan atau modal mulut. Bagaimana? Apa masih ragu untuk memulai berbisnis?